masih melanjutkan tentang pemodelan balok untuk Cubicos TRB. Pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana membuat pemodelan balok secara manual modeling. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana menginput data penulangan balok dengan beberapa metode. Metode pertama yang akan kita lakukan proses penginputan data penulangan balok adalah dengan menggunakan metode set label. Nah, sebelum kita memulai metode set label, kita akan coba menjelaskan konsep dari penulangan balok ini ya. Konsepnya itu adalah di mana penulangan balok ini, balok membutuhkan tumpuan di bagian ujung-ujungnya, baik itu tumpuannya terhadap fondasi, tumpuannya terhadap kolom, kemudian tumpuannya terhadap dinding beton, tumpuannya terhadap balok yang lebih besar, atau misalnya tumpuan terhadap balok dan juga tumpuan terhadap plat. Nah, ini akan coba kita jelaskan konsep dan hierarkinya ya. Nah, secara garis besar untuk melakukan proses tumpuannya si balok, jadi si balok ini dia akan bertumpu terhadap kolom. Nah, kolom yang di bagian bawahnya si balok ya, kemudian dinding yang di bagian bawah baloknya juga, kemudian juga balok yang dimensinya lebih besar, kemudian balok yang dimensinya sama, foundation ini bisa pelket, bisa rough foundation, dan kemudian adalah slab. Nah, untuk mendapatkan si tumpuan balok tersebut, kita bisa mengklik kanan setelah beam ini terpilih. Itu ada pilihannya berupa Batch Identify Support, kemudian Repick Span, kemudian Shape Beam Support, dan Delete Beam Support. Nah, di sini akan nanti kita jelaskan bagaimana konsep-konsepnya ini pada saat kita melakukan proses penginputan data pemodelan si penulangannya di dalam aplikasi Cubicos TRB C3. Sesuai dengan penjelasan di awal, bahwasanya pada video kali ini kita akan membahas bagaimana menginput data penulangan balok dengan menggunakan metode set label. Nah, set label ini akan muncul si toolsnya itu apabila kita memilih kategori atau itemnya beam yang berada di panel sebelah kiri layar warna hitam. Kemudian juga kita menggunakan toolbarsnya draw, kita akan menemukan yang namanya set label. Nah, begitu sudah kita klik si pemodelan baloknya, 3D baloknya, ini akan kita klik lagi set label, akan muncul di bagian bawah layar berwarna hitam itu seperti tabel. Jadi di sini ada beberapa komponen. Komponen pertama itu adalah beam marking yang menunjukkan namanya si balok. Kemudian di sini untuk dimensinya, lebar dan tingginya si balok. Di sini ada tulangan atas. Jadi tulangan atas itu ada 3 bagian, tumpuan kiri, lapangan, dan tumpuan kanan gitu ya. Kemudian ada bottom bar juga untuk tumpuan kiri, lapangan, dan tumpuan kanan. Nah, ini seperti tampilan beam section yang ada di sini ya. Jadi B7 namanya, dimensinya 400 x 700, ada tulangan tumpuan, ada tulangan lapangan, dan juga ada tulangan tumpuan kanan. Ini tumpuan kiri ya. Kemudian ada tulangan peminggang juga, ada tulangan bawah, baik tumpuan kiri, lapangan, dan tumpuan kanan. Dan termasuk juga di sini ada sengkang atau link, sengkang di tumpuan kiri, sengkang di tumpuan tengah ya. Jadi di bagian lapangan, kemudian juga ada sengkang di tumpuan kanan. Kemudian juga di sini kita ada yang namanya legs. Jadi legs itu di bagian ini jumlahnya 4. Itu metode perhitungannya adalah 1, 2, 3, 4. Jadi kalau misalnya ada ties vertikal yang jumlahnya 2, itu selalu kita kalikan 2 ya. Jadi 2 dikali 2 sama dengan itu 4. Jadi kita tulis di sini untuk legsnya itu jumlahnya adalah 4. Nah, sekarang kita akan coba mengaplikasikan teori ini ke dalam penginputan data penulangan yang ada di dalam aplikasi Cubicos TRB C3. Nah, di sini kita sudah membuka untuk aplikasi Cubicos TRB C3-nya. Sesuai dengan penjelasan kita terkait dengan tumpuannya si balok atau beam atau supportnya beam. Jadi sebelum kita menginput data penulangan balok, itu step yang pertama harus kita lakukan adalah men-setting si tumpuannya balok.
Nah, bagaimana cara men-setting tumpuannya si balok? Itu bisa kita gunakan toolbarsnya project setting, kemudian calculation rules. Nah, di dalam calculation rule ini ada item beam, kita klik di sini beam. Nah, di sini ada tools atau settingan yang namanya beam support setting, set by default value-nya kita klik, muncul titik 3. Nah, di sini untuk yang si hierarkinya tumpuannya si balok secara default itu adalah kolom prioritas pertama. Karena kita berada di lantai basement 1, maka prioritasnya kita rubah, harusnya foundation yang di bagian prioritas pertama. Jadi kita move up ke bagian atas, kemudian kita klik di sini OK. Jadi kita setting dulu tumpuannya, kemudian di sini kita close. Nah, bagaimana mengaplikasikan tumpuannya ini? Jadi kita ada berbagai metode. Nah, metode yang pertama adalah satu, kita klik di sini toolbarsnya draw. Kemudian ada toolsnya batch gitu ya. Kita centang untuk yang TB1 dan TB2-nya, kita klik OK. Kemudian kalau sudah berubah menjadi warna biru, kita klik kanan, kita klik di sini batch identify support. Kita klik ya, sehingga nanti akan muncul silang garis kuning. Artinya untuk setting supportnya si beam sudah kita lakukan. Nah, ini dia ya. Dia prioritasnya itu adalah bertumpu terhadap file cap sesuai tadi hierarki yang sudah kita rubah. Nah, kemudian kita cross check sekali lagi. Ini juga sudah ada silang kuningnya dan silang kuningnya. Kemudian kita coba cek lagi yang di bagian ini ya, di bagian bawah. Ini juga sudah ada silang kuningnya, sudah ada silang kuningnya juga. Nah, selanjutnya kita coba cek lagi di sini, sudah ada silang kuningnya juga. Hanya saja di bagian wrap foundationnya belum ada tumpuan. Jadi kita menggunakan balok bantu sebagai tumpuannya si beam ini ya. Jadi kita klik di sini new, kemudian rectangular beam. Nah, di sini misalnya dimensinya itu adalah 1000 kali 1000 ya, misalnya 1000 kali 1000. Kemudian beam satunya kita ganti menjadi balok bantu. Balok bantu ini pengertiannya untuk membantu supportnya si beam yang ada di sini. Oke, kalau sudah, ini kita gunakan fungsi draw by line. Nah, ini kita gambar untuk yang balok bantunya. Nah, balok bantunya ini harus berada di dalam rough foundation ya. Jadi kita klik F4. Oke, kalau sudah kita klik begini ya. Kita klik begini. Ini juga sama, kita klik begini. Ini juga kita klik begini ya, kita tarik garis. Oke, kalau sudah, kita cek sekali lagi untuk tumpuan-tumpuannya si balok ini ya. Jadi di sini, nah ini posisinya harusnya berada di center line-nya si balok. Kita gunakan fungsi extend. Oke ya, kita gunakan fungsi extend. Jadi di sini extend. Nah, untuk yang balok yang bertumpu terhadap tadi balok bantu, ini masih berada di sisi pinggirnya balok supaya kita bisa extend. Ini caranya kita gunakan fungsi extend to support center line gitu ya. Kemudian kita klik dulu targetnya, ini kita klik begini. Kemudian kita klik di sini batch. Kita centang TB2-nya, kita klik OK. Kemudian baru kita klik kanan. Sehingga nanti si baloknya ini masuk ke dalam si balok bantunya ya. Jadi kita ulangi lagi, extend to support center line, kita klik di sini balok bantunya, kita klik di sini batch ya, batch. Kemudian kita klik misalnya TB1 dan TB2 juga boleh berbarengan. Kemudian kita klik kanan. Oke, sehingga semua baloknya masuk ke dalam balok bantu. Ini juga sama, ini juga semuanya sudah masuk ke dalam balok bantu ya. Oke, kalau sudah, kita lakukan sekali lagi settingan untuk batch identify support. Jadi kita klik di sini batch, kita centang TB1 dan TB2, kita klik OK. Kemudian kita klik kanan, kita pilih batch identify support. Nah, sehingga muncul silang-silang kuningnya di dalam balok bantu ya. Kita klik OK. Nah, kita sudah melakukan proses yang pertama, yaitu men-setting tumpuan balok terlebih dahulu. Jadi tadi penjelasan yang di awal itu adalah rangkaian untuk menentukan si tumpuannya balok ini.
Kemudian kalau sudah, kita langsung masuk bagaimana cara menginput data penulangan balok dengan menggunakan konsep set label ya. Nah, di sini untuk set label itu adalah kita menggunakan jumlah bentang yang terbanyak. Jadi seperti ini jumlah bentangnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sementara kalau misalnya untuk yang tumpuan di sebelah kiri ini jumlah bentangannya adalah 1, 2, 3. Sementara yang di bagian bawah itu adalah dia hanya satu tumpuan. Nah, di sini tadi jumlahnya adalah 3 bentang. Kalau yang di bagian bawah tadi itu adalah 1 bentang. Nah, dengan menggunakan fungsi set label, jadi kita klik di sini balok yang jumlah bentangnya paling banyak. Kemudian kita gunakan set label dan kita lihat nih untuk yang detail baloknya seperti apa. Jadi di sini ada TB1 dan TB2. TB1 itu tulangan atasnya 6, 4, 6. Tulangan bawahnya juga 6, 4, 6. Hanya saja yang untuk tulangan atas itu dia 4 yang di lapis pertama, 2 yang di lapis kedua ya. Nah, cara menginputnya seperti ini. Jadi, nah ini untuk bentang yang pertama ya. Kita buat di sini 4D19 garis miring 2D19. Oke, kemudian yang di bagian tengahnya kita ketik saja jumlahnya 4 karena diameternya sudah kita ketik sebelumnya. Jadi 4. Nah, yang ini tinggal kita Ctrl C saja. Ini untuk tulangan atas ya. Kemudian tulangan bawahnya ini juga sama. Oke, yang ini kita ketik saja 4. Selanjutnya di bagian set bar itu tidak ada, di dalam detailnya tidak ada. Di sini tidak ada tulangan peminggang, jadi langsung ke bagian hook. Nah, di sini hooknya itu ada 2 ya. Jadi di sini ada tulangan hooksnya dan diameternya kita asumsikan dan jaraknya sama dengan sengkang ya. Jadi di sini ada 2 untuk area tumpuannya. Area lapangannya kosong, kemudian area tumpuan kanannya ini juga ada 2. Nah, sekarang coba kita input di bagian hooks. Jadi di sini di bagian hooksnya kita klik titik 3-nya. Di bagian sebelah kiri tumpuan kiri itu ada 2. 2 itu tadi satu atas, satu bawah. Diameter 13, jarak 125. Kemudian yang di bagian kanannya itu juga sama, 2D13 strip 125. Kalau sudah kita klik OK. Nah, link sini adalah sengkang di area lapangan itu diameter 13, jarak 200. Kemudian left densify berarti sengkang di area tumpuan kiri, diameter 13 125. Dan right densify adalah sengkang di area tumpuan kanan. Jadi diameter 13 strip 125. Nah, kalau misalnya sudah, ini di bagian layar warna hitamnya kita klik kanan. Kalau sudah, di sini ini masih ada satu bentang, masih ada bentang-bentang yang lain. Bisa kita klik di klik modelingnya terlebih dahulu. Kemudian kita klik kanan, kita pilih di sini copy span data. Kita klik kiri sehingga berubah menjadi warna merah. Kemudian kita klik kanan lagi, baru kita klik kiri bentang yang lainnya. Nah, pada saat kita klik kiri bentang yang lainnya, indikatornya itu adalah balok yang berwarna hijau berubah menjadi warna kuning ya. Oke. Nah, kemudian kita klik kanan untuk mengakhiri perintahnya. Nah, kita sudah menginput data penulangan untuk balok TB1 yang berada di as atas ya, yang berada di as K. Kemudian bagaimana kita mengaplikasikan si penulangan TB1 ini ke bentang-bentang TB1 yang lain. Jadi posisi kursor bebas di area berwarna hitam, kemudian kita klik kanan. Kita pilih tools apply to other beams. Kita klik di sini untuk beam yang sudah kita input data penulangannya. Kemudian kita klik kanan lagi, kita klik di sini batch gitu ya. Kita centang hanya TB1-nya saja, kita klik OK di sini. Nah, ini TB1-nya sudah ke select, sudah berubah menjadi warna biru. Kemudian kita klik kanan, kita pilih di sini all beam. Kemudian kita klik OK ya.
Nah, sehingga successfully apply beam attribute to 42 beam di current scope. Kita klik OK. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi di bagian balok yang TB2. Nah, TB2-nya kita coba cek di sini, itu adalah 3 untuk tulangan atasnya. Kemudian tulangan bawahnya itu adalah 4, 6, 4. Cuma di sini untuk 6-nya ada 2 layer ya. 4 yang layer pertama dan 2 di layer kedua. Nah, bagaimana cara kita menginputnya? Kita ambil salah satu dari TB2 ya. Ini ada TB2. Nah, kebetulan TB2 ini jumlah bentangnya hanya 1. Nah, ini kita input di bagian top barnya 3. 3 saja karena sebelumnya sudah ada D19. Jadi kita ketik enter. 3 juga kita ketik enter. Ini juga 3 kita ketik enter. Untuk yang left-nya tadi adalah 4 enter. Yang di bagian tengahnya 4D19 garis miring 2D19. Oke ya. Kanannya itu adalah 4. Tadi dilihat lagi di bagian cat-nya itu ada hook-nya 1 di area lapangan. Jadi kita masukkan di sini untuk yang hooks-nya. Di area lapangan itu adalah 1D13 jarak. Kita coba cek. Jarak 250 ya. Kita buat di sini jarak 250. Kemudian kita ketik OK. Jadi kan tumpuan kiri dan tumpuan kanannya memang tidak ada sesuai dengan gambar CAD. Baru kita masuk ke sengkang area lapangan. Sengkang area lapangan itu adalah diameter 13, jarak 250. Dan untuk tumpuan kiri dan tumpuan kanan jaraknya 150 ya. Jadi kita input di sini D13 jarak 250. Jadi link ini adalah untuk sengkang area lapangan, yang sebelah kirinya diameter 13 jarak 150. Sisi kanannya juga sama, diameter 13 jarak 150. Kalau misalnya sudah, di sini kita klik kanan untuk mengakhiri perintah. Atau di escape juga bisa ya. Jadi kita klik lagi di sini, sudah terinput. Baru kemudian kita gunakan lagi caranya dengan menggunakan tools apply to other beam. Posisi kursor bebas, tidak diklik item apapun. Kemudian kita klik kanan, kita pilih apply to other beam. Kita klik dulu sumbernya tadi di sini, kemudian kita klik kanan. Kita klik di sini batch, kita centang TB2, kita klik OK. Nah, ini TB2-nya sudah terselect semua. Baru kemudian kita klik kanan, kita pilih all beam, kita klik OK. Nah, ini sudah masuk semuanya ke pemodelan TB2 ya untuk data penulangannya. Oke, nah untuk yang di bagian lantai 1 juga sama. Jadi kita switch di sini lantai 1. Nah, di sini misalnya kita gunakan fungsi apa dulu tadi adalah kita men-set supportnya terlebih dahulu. Jadi di sini kita gunakan batch, kita centang semua beamnya, kita klik OK. Kemudian kita klik kanan, kita pilih batch identify support. Oke ya, nah ini metodenya juga sama. Kita gunakan fungsi dari set label. Jadi kita klik di sini set label, kemudian kita klik salah satu baloknya. Misalnya di sini baloknya itu adalah balok untuk G1 ya. Jadi G1 ini juga sama. Jadi menginput data penulangannya juga sama. Nah, begini ya. Jadi untuk yang G1 ya, kita mulai dari G1. G1 itu 10D22, 8 baris pertama, 2 baris kedua atau layer kedua. Jadi G1-nya 8D22, garis miring 2D22. Kemudian kita cek lagi untuk yang lapangannya ya. Jadi lapangannya itu 4. Jadi kita di sini buat 4. Karena D22-nya sudah kita ketik sebelumnya. Ini juga sama, tumpuan kiri dan tumpuan kanannya bisa kita Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V saja. Kemudian bottom barnya itu adalah di sini 5D22, 8D22 dan 5D22. Jadi 585. Kita buat di sini 5, 8, kemudian 5. Selanjutnya apakah ada sidebar tulangan peminggang? Coba kita cek. Tulangan peminggangnya juga tidak ada ya. Nah, ini langsung masuk ke bagian hook.
Nah, hooknya itu ada di sisi atas untuk tumpuan kiri dan tumpuan kanan. Jadi kita input di sini di bagian hooksnya itu adalah 1D. Kita coba cek lagi. 1D10 jarak 100 ya. Nah, ini kita buat di sini 1D10 jarak 100. Kemudian ini bisa kita Ctrl C saja, Ctrl V ke right densify tumpuan kanan. Kita klik OK. Kemudian linksnya untuk area lapangan itu adalah diameter 10 jarak 150. Jadi kita bisa buat di sini diameter 10 strip 150. Untuk tumpuan kiri dan kanannya itu diameter 10 jarak 100. Ini juga diameter 10 jarak 100. Kemudian kita bisa cek di bagian legsnya. Legsnya itu adalah ini ya. Jadi kalau bisa kita lihat legsnya itu adalah di sini 2. Nah, kalau untuk rumusnya dikalikan 2. Jadi 2 dikali 2 itu sama dengan 4. Di tumpuannya 4, di lapangannya juga 4, di tumpuan kanan juga 4. Jadi kita isi di sini untuk legsnya adalah 4. Kemudian kita coba cek apakah ada G1 yang lebih dari satu bentang. Coba kita klik di sini, kita klik kanan, kita pilih Quick Select Entity. Oke ya, tidak ada untuk yang lebih dari satu bentang. Nah, ini kita bisa gunakan fungsi Apply to Other Beam. Jadi kita klik kanan, kita pilih Apply to Other Beam. Kita klik beam yang sudah tadi kita input data penulangannya. Kemudian kita klik kanan, kita pilih Batch. Kita centang hanya G1, kita klik OK. Kita klik kanan lagi, kita pilih All Beam. Kita klik OK. Oke, nah ini kita sudah menginput data penulangan dengan menggunakan fungsi set label. Dan ini juga berlaku untuk semua nama balok atau tipe balok ya, step by stepnya. Oke, itu dia untuk bagaimana menginput data penulangan balok dengan menggunakan konsep atau metode set label. Sekian dan terima kasih.